Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini saya akan coba untuk mensimulasikan requestan dari Mas Andi Putranto. Mas, simulasikan panel surya untuk rumah 450 watt. Oke, maksudnya ini langganan 450 VA ya teman-teman, karena langganan PLN itu satuannya VA. Kalau kita merubah jadi watt, VA ini harus kita bagi dengan Kospi ya, karena ini adalah arus bolak-balik ya, atau AC, alternating current ya. Nah, Kospi ini berapa? Kospi itu nilainya tergantung dari peralatan listrik di rumah teman-teman. Ya, ini kita ambil nilai umumnya aja yaitu 0,8. Jadi 450 VA bagi 0,8 sama dengan 360 watt. Ya, jadi 450 VA tadi kita asumsikan setara dengan 360 watt. Oke, apakah dengan mengetahui bahwa langganan PLN kita kan 360 watt ya? Nah, untuk mendesain si sel surya ini, apakah caranya sesederhana ini ya? Jadi kita cukup kumpulin 4 sel surya 100 WP atau 100 watt peak ya, seperti ini. Sehingga di total jadi ada 400 watt peak. Ya, ini kan lebih gede nih dibandingkan langganan daya kita. Apakah seperti ini? Ternyata enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat ya, ketika kita langganan PLN 450 VA atau 360 watt tadi, maka PLN akan memberikan daya 360 watt terus-menerus ya. Jam 1 kita kalau mau pakai 360 watt bisa ya, jam 1 siang, terus jam 6 sore juga sama 360 watt bisa, jam 12 malam pas nggak ada matahari juga kita bisa pakai 360 watt. Begitu juga ketika pagi ya. Sedangkan ya si sel surya ini 400 WP ini adalah daya sesaat ya, daya ketika matahari sedang terik-teriknya ya, ketika intensitas cahaya sedang tinggi-tingginya ya. Itu sekitar jam 11 sampai jam 12. Dan bisa jadi jam 11 sampai jam 12 itu tidak sampai 400 watt. Ya, mungkin karena mendung ataupun karena si solar cell ini udah kotor. Artinya daya 400 watt ini adalah daya yang tidak terus-menerus atau daya sesaat, sehingga kita tidak bisa mendesain panel surya dengan metode seperti ini. Lalu gimana cara perhitungan yang benar ya? Cara perhitungannya dengan menghitung konsumsi energi pada rumah yang akan kita desainkan. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan ada dua rumah, rumah A dan rumah B, dayanya sama 450 VA ya, ini langganannya 450 VA. Apakah desain PLTS-nya sama? Ya, ternyata tidak sama ya, karena faktor itu tadi ya, karena faktor kalau kita kan memperhitungkan langganan PLN yang sebenarnya disuplai terus-menerus, sedangkan kita ingin mendesain sel surya yang watt atau spesifikasinya itu wattnya itu adalah watt sesaat ya, atau tidak menentu. Maka caranya adalah dengan menghitung pemakaian watt hour ya, pemakaian energi listrik pada rumah tersebut ya, bukan langganannya tadi ya. Oke, yang dimaksud watt hour itu adalah pemakaian energi peralatan listrik seperti lampu, kipas, TV dalam jangka waktu tertentu ya. Watt dalam hour tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Oke, kemudian kita juga harus lihat nih si rumah yang pengen kita desainkan PLTS-nya mau di backup PLTS 100% kah? 75% kah? 50% kah? 25% kah? Atau sesuai dompet? Nah, kita harus lihat itu. Dan ini saya akan coba contohkan sebuah rumah yang didesain oleh PLTS 100% ya, dengan sistem off-grid pakai baterai ya teman-teman. Nanti tentang apa itu off-grid, terus on-grid, hybrid ya, nanti akan saya coba jelaskan di video selanjutnya. Ya, jadi kita akan mendesain sebuah rumah yang dia pakai langganan PLN 450 VA dengan backup PLTS 100%. Cuman kita harus lihat konsumsi dayanya seperti apa ya. Seperti ini ya teman-teman. Ya, misalkan si rumah A tadi ya, rumah A tadi ya, Mas Andi tadi ya. Ini dia cuma pakai 3 lampu aja ya, karena dia tuh workaholic ya, kerja dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore ya. Jadi pemakaian lampu di rumah tuh cuman dari jam 5 sore sampai jam 10 malam ya, 5 jam ya. Terus juga ada kipas di sini ya, kipas tuh cuman dipakai ya selama 10 jam. Nanti kita akan hitung berapa WH-nya. Kemudian TV juga jarang-jarang dihidupin. Oke, misalkan tadi ya, dia ada di rumah tuh dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi, habis itu berangkat lagi ke kantor ya. Dan waktu untuk menghidupkan lampunya tuh selama 5 jam, dari jam 5 sore sampai jam 10 malam misalkan ya, 5 jam atau 5 hour. Maka 10 watt kali 5 hour itu sama dengan 10 watt hour. 50 watt hour ya, 5 kali 10. Begitu juga dengan lampu
kedua dan ketiga ya. Misalkan ini lampu kamar depan, ini lampu ruang tamu, ini lampu kamar tidur, ini lampu kamar mandi. Nah, ini sama-sama 5 jam, 50 watt hour. Kemudian kipasnya 30 watt. Ya, ini dipakai selama 10 jam ya, artinya didapat konsumsi energi 300 watt hour. Sedangkan TV ini kan dayanya 100 watt, dia nonton cuma 1 jam sehari sehingga didapat pemakaian energi 100 watt hour ya. Dan ketika ini kita jumlah totalnya 550 watt hour. Nah, 550 watt hour ini adalah konsumsi energi yang dipakai oleh si Mas Andi itu dalam waktu 1 hari. Oke. Nah, untuk menentukan desain solar cell ya, kita harus lihat dulu nih. Ya, 550 watt hour ini harus bisa disediakan oleh si solar cell itu ya dalam waktu 1 hari. Oke. Ini saya ambil contoh solar cell yang 100 watt peak ya, 100 watt peak dengan spesifikasinya sebagai berikut. Ya, ini di bagian belakang dari solar cell biasanya ada spesifikasinya. Di sini rate maksimum ya, atau daya maksimum, rate maksimum power atau daya maksimum atau WP 100 watt peak, ada toleransi 3%. Kemudian daya maksimumnya 18 volt, daya ketika jam 12 siang tadi ya, ketika cahaya matahari lagi tinggi-tingginya. Arus saat daya maksimum atau saat matahari sedang tinggi-tingginya itu 5,55 ampere. Ini kita taruh sini 18 volt 5,55 ampere ya. Jadi ketika jam 11 sampai 12 siang ya, itu tegangannya 18 volt. Tegangan idealnya ya teman-teman, cuman ini tergantung cuaca. Terus arusnya 5,55 ampere ya. Ini 18 volt kalau dikali 5,55 itu sama dengan 99 watt peak ya, atau mendekati 100 watt peak. Oke, kita pegang ya seperti ini, 100 WP 18 volt 5,55 ampere. Nah, kita harus cari tahu nih berapa WH-nya. Oke, 100 watt peak berarti 100 watt saat jam 11 sampai jam 12 siang ya, saat trik-triknya nih. Oke, jadi selama jam 11 sampai jam 12 siang ya, ini kan selama 1 jam dihasilkan 100 watt dikali 1 jam sama dengan 100 WH ya. Jadi dari jam 11 sampai jam 12 ini 100 WH ya, sedangkan kebutuhannya ini 550 WH. Nah, oke. Nah, cuman ya, apakah benar nih 100 WH ini dikali 12 jam ya? Matahari kan ada itu dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Nah, cuman nggak bisa kayak gitu perhitungannya teman-teman ya. 100 WH dikali 12 nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa dari intensitas cahaya dari jam 11 sampai jam 12 itu berbeda dengan intensitas cahaya dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Atau dengan jam 5 sore sampai jam 6 sore itu berbeda. Makanya ya hasil uji coba dan saya lihat juga hasil ya, ini saya coba bandingkan hasil uji coba oleh teman-teman yang udah sering praktek tentang sel surya. Itu didapat rata-rata ya kalau 100 watt peak ya, rata-rata jam efisiennya itu 4 jam ya, atau 4 hour. Sehingga didapat 400 WH ya. Jadi 100 watt peak kalau kita diamkan di 1 hari itu didapat daya tadi 400 WH ya. 100 watt peak kali 4 jam ya. 4 jam waktu efisiennya. Oke, jadi 100 WP kalau 1 buah dapat 400 WH. Kita butuh 550 WH. Maka kita butuh berapa? 2 buah sel surya 100 watt peak supaya didapat energi 800 watt hour ya, untuk nge-backup si pemakaian peralatan listrik ini ya. Oke, 800 watt hour ini ya, ini kita mau susun secara seri atau paralel itu tergantung dari aki yang mau kita pakai ya. Aki ini sebagai media penyimpanan ya. Jadi dari sel surya ini nanti disimpan dulu di sini, nanti diubah oleh inverter, baru dikonsumsi oleh peralatan listrik di rumah kita. Oke, karena di akinya 12 volt, kita pakai sistem akinya 12 volt ya, di sini tegangannya 18 volt, maka ini tegangannya nggak perlu kita naikkan ya. Artinya kita susun secara paralel ya, tegangannya sama ya, kita susun paralel, minus ketemu minus, plus ketemu plus ya, seperti ini. Ya, sehingga didapat tegangannya sama 18 volt. Ya, bertambah arusnya jadi 11,1 ampere ya. Karena ini ada 2 sel surya 100 watt peak, maka di sini ada 200 watt peak ya. Sehingga ketika di paralel spesifikasinya jadi 200 watt peak, 18 volt, 11,1 ampere ya. Karena ini tadi di paralel arusnya dikali 2, tegangannya tetap. Nah, kemudian untuk SCC-nya nih ya, kita butuh SCC yang spesifikasinya seperti apa? Oke, solar charge control. Ya, ini nanti akan disambungkan dari sel surya ke terminal nomor 1 ya, 1 dan 2 lah ya. Plus minus di SCC. Kita pakai yang tipe PWM aja ya, karena ini konsumsinya cuma kecil banget, 550 WH ya, 200 watt peak.
Ya, kita pakai yang tipe PWM 30 ampere. Ya, 30 ampere itu ngitungnya dari sini ya teman-teman ya, dari arus yang dihasilkan dari sel surya ini kan 11,1 ampere ya. Karena ini tipe PWM, arusnya tidak akan dinaikkan. Ke sini juga 11,1, makanya kita pakai yang di atas 11,1 ampere, yaitu 30 ampere ya. Nah, kemudian untuk akinya nih, untuk akinya kan kita dapat 12 volt ya. Spesifikasi lain dari aki itu adalah berapa ampere hour ya. Caranya gimana cara ngitungnya? Kita lihat ya dari sini. 800 watt hour ya. Ini adalah daya yang dihasilkan oleh 2 kali 100 watt peak, 2 kali 100 watt peak, 2 sel surya 100 watt peak maksudnya. Oke, ini kita bagi dengan tegangan pada aki ya. 800 watt hour bagi 12 volt sama dengan 66 ampere hour ya. Artinya ini bisa mensuplai 66 ampere hour. Nah, kapasitas akinya ini harus di atas ini ya. Ini kita kali 1,3 dapat 86,6. Ya, ini kita buletin aja jadi 100 ampere hour ya. Jadi 12 volt 100 ampere hour ya. Oke, jadi si sel surya ini bisa mensuplai ampere hour sebesar 66 ampere ya, sedangkan si akinya bisa menampung 100 ampere ya. Di sini ada arus atau daya backup ya, daya cadangan. Jadi ketika nanti dipakai penuh, si aki ini tidak langsung habis ya, kondisinya sampai drop di 0 ampere hour ya, tapi disisain. Oke, kemudian ini aki ini kita hubungkan ke SCC, Solar Charge Control. Positif negatifnya juga ini jangan sampai salah pasang. Tapi sebenarnya yang harus dipasang duluan aki ya teman-teman ya. Aki ke SCC baru si solar cell-nya. Ya. Oke, kemudian kita butuh apa? Kita butuh inverter. Spesifikasi inverternya seperti apa? Oke, ini kalau spesifikasi inverter ini kita lihat aja nih langganan PLN-nya. Langganan PLN-nya 450 VA atau 360 watt. Artinya daya tertinggi dari si peralatan listrik di rumah tersebut tidak akan lebih tinggi dari 360 watt. Ya, kita pakai yang 1000 watt aja lah ya, 1000 watt, 12 volt ya. 12 volt ini tegangannya disamain dengan tegangan aki ya, karena dia akan mengubah tegangan aki menjadi 220 volt tadi ya, untuk tegangan peralatan listrik rumah tangga ya. Oke, ini kita hubungkan seperti ini dan kita hubungkan ke peralatan listrik di rumah tangga kita ya. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman rangkaian solar cell untuk langganan PLN 450 VA. Ya, cuman 450 VA-nya tuh digunakan hanya untuk menyalakan 3 buah lampu yang dipakai selama tadi 5 jam, terus juga kipas selama 10 jam dan TV selama 1 jam ya, sehingga didapat 550 watt hour per hari ya. Oke, nah bagi teman-teman yang pengen request gimana cara ngedesain si solar cell ini, misalnya teman-teman pengen om gimana nih bikinin solar cell untuk pemakaian daya gini ya, berapa solar panel yang dibutuhkan, SCC-nya pakai tipe PWM atau MPPT, terus berapa ampere, akinya juga pakai berapa volt dan berapa ampere hour, inverternya pakai yang berapa volt dan berapa watt ya, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar atau teman-teman bisa kirim di Instagram ya, bisa DM Instagram listrik.com ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.